مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari hadis kita karangan kitab Imam Al-Ghuraidhi Al-Lahji, Muhammad bin Sa'id bin Sa'id bin Ma'an Al-Mustasfa fi Sunan Al-Mustafa. Dari bab yang ke-13 yang berkaitan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan meminta zakat, meminta sedekah, meminta permintaan kepada orang, anjuran untuk kita mempunyai harga diri, mempunyai takut kita menadah atau memohon kepada manusia sedangkan kita masih ada kepunyaan, kepemilikan kita. Dan anjuran sifat afaf, harga muka atau harga diri, kaya hati, yaitu namanya dari minta sedekah atau zakat yang terutama. Dari beberapa sifat-sifatnya al-muhajirin, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, ya, mereka sifatnya afif. La ya'rifu simahum, ya. Mereka dikenal dengan wajah mereka tidak meminta-minta, tidak mau menadah tangannya, dan mereka kaya hati. Rinan nafs, kaya hati, kaya jiwa, daripada dia menadah, meminta zakat atau dia meminta sesuatu kepada orang lain. Nah, ini didalilkan dari hadis Imam Tirmidzi dan Imam Abi Daud dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah berkata, siapa orang meminta kepada seseorang, man sa'alan nas, siapa seseorang minta kepada orang, walahu ma yughni, sedangkan dia punya apa yang mencukupinya. Istilahnya ghani, atau dia kaya, dia punya. Maka permintaan tersebut, ya, jaa yaumal qiyamah wa mas'alatu fi wajhi. Ya, dan nanti dia dari hari kiamat didatangkan, di wajahnya ada contrengan-contrengan. Di wajahnya habis tuh daging mukanya. Ya Allah, ya. Khumushun, khamsh, yang mana khudushun, dicontreng, digaruk, dicongkel daging-daging mukanya, daripada wajahnya yang tadinya segar jadi hilang seolah-olah tengkorak karena dia banyak meminta. Gila ya Rasulullah, ma yughni. Bagaimana seseorang itu disebut dia kaya atau dia punya, dia cukup, ada kepemilikannya? Kata Rasulullah, cukup engkau mempunyai khamsun dirham. Khamsun dirham 5 dinar, 1 dinar 10 dirham. Kalau engkau mempunyai 50 dinar, itu udah engkau orang cukup katanya. Orang tidak fakir, orang tidak miskin, karena sudah mempunyai 50 dirham. Ya. Kalau 1 dinar 35.000, 10 dinar 300 berapa ya? 350 ya. Nah, itu hitungan-hitungan rupiahnya. Au qimatuha minadz-dzahab, atau harganya ditimbang dengan emas. Berapa harga emas sekarang? 1 gram misalnya, kalau 1 dinar 10 gram, ya. 1 dirham dari perak, ya. Dari perak. Maka harganya, kalau kita udah punya duit berapa tuh? Kalau segramnya 1 juta sekarang, udah punya duit 10 juta. Oh, 10 juta. Itu cukup, nggak usah lagi minta. Kalau udah ada 10 juta. Itu ditaker atau dikasih barometernya Rasulullah. Engkau kalau udah punya 50 dirham, ya, setengah daripada dinar, ya, 5 juta jadinya, ya, engkau sudah termasuk kaya. Engkau sudah tidak meminta lagi dan tidak menerima zakat dan tidak menerima sedekah. Nah, hadis ini banyak perawinya. Tadi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr. Begitu juga dikatakan hadis yang sahih dan hadis yang baik adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud. Begitulah di dalam pengamalan mazhab-mazhab sebagian Imam Thawri dan Abdullah bin Mubarak dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq. Apa? Kalau seseorang memiliki 50 dirham, lam tahilla lahu sadaqah. Enggak halal dia menerima sedekah, yaitu zakat. Karena dia cukup kaya. Tetapi sebagian ahli ilmu, mazhab yang lain meluaskan
itu belum kadar seseorang masing butuh hajatnya, kalau ada keperluan, ada kekurangan, ada pemasukan dan pengeluaran, idza kana 'indahu 50 dirham aktsar bahwa muhtaj, kalau betul dia masing perlu walaupun dia sudah punya 50 dirham, falahu an ya'khudha min az-zakah. Masih boleh dia mengambil zakat. Itu pendapat Imam Syafi'i ya, karena 5 juta termasuk masih belum nisab. Nisab tinggi, kalau udah nisab artinya hampir 90 atau 80 juta. Kalau dia punya 80 juta, 90 juta, dia pemberi zakat. Udah bukan penerima zakat. Kalau ini masih 5 jutaan, dia cukup, artinya mengkayakan diri, kebutuhannya cukup 5 juta. Tapi ya sekarang berapa? Gaji kita 5 juta enggak? Ada AMR apa nih? Berapa ya? 4 juta ya? 3 juta deh ya? 3 juta setengah. Hadis kedua, riwayat Imam Nasa'i dari Amr bin Shu'aib an abihi. Amr bin Shu'aib bin Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala an-nasa wa lahu 40 dirham fa huwa mulhif. Nah, pendapat yang kedua 40 dirham. Siapa orang meminta kepada orang lain, ya, dia punya di kantongnya 40 dirham, fa huwa mulhif. Artinya mulih. Dia memaksakan dirinya jadi peminta. Padahal dia enggak susah meminta. Karena udah ada duit 40 tadi 50 dirham. 50 dirham setengah dinar ya. An Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu fil mas'alah. Fa wallahi la as'aluni ahadun minkum syai'a fa tukhrija lahu mas'alatu minni syai'a wa ana lahu karih. Wa yubarak lahu fima ataituh. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Bapak dan anak sahabat ya. Kata Rasulullah, jangan memaksakan permintaan kepada orang. Enggak dikasih, sekali cukup. Al-halim takfihil isyarah. Seseorang itu kalau dia halim, dia tangkas, dia cerdas, dikasih isyarat, dia paham. Dia paham. Kalau masih enggak paham, bukan halim, bukan orang yang pintar. Orang yang cerdas ngerti. Cukup sekali dan cukup dia memintanya enggak terlalu berlebih-lebihan. Enggak memaksakan, enggak diulang-ulang. Yang dengar dibukakan dari Allah, dia bisa memberi. Yang enggak dengar, nanti Allah kasih dengar dari orang lain. Nah itu patokannya tauhid kita. Tauhid kita dalam kebutuhan kita meminta, tapi kita enggak memaksa, mengajak. Dan jangan sampai orang itu mengasihinya dengan riya dan paksaan. Akhirnya enggak dapat pahala. Mendingan orang yang ngasihnya, sedekahnya, jariahnya, amalnya, infaknya enggak ketahuan. Enggak ketahuan. Jadi enggak ada yang kena riya, enggak kena paksaan. Dan ikhlas. Walaupun sedikit. 10, 5.000 dan 1.000 itu semuanya ulama-ulama begitu. Enggak mau dia memaksakan, mentarifkan atau menyuruh, ya, mengumpulkan atau istilahnya nanggok, enggak. Ya, karena dia cukup udah. Dia hanya datang dari Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. La yas'aluni ahadun. Jangan seorang di antara kalian meminta kepadaku sesuatu. Wa tukhrijalahu mas'alatu minni. Aku akan keluarkan permintaannya. Ya, ada yang minta dikasih Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang jangan minta kepadaku kecuali aku yang ngasih, aku yang tahu. Sahabat-sahabat Muhajirin miskin, enggak punya apa-apaan, tapi enggak pernah minta. Enggak mau dia menyibukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditakutkan wa ana lahu karih, nanti aku enggak suka sama yang begitu, ya. Rasulullah enggak suka. Mau sahabat ini kaya semuanya. Sahabatnya mempunyai jiwa harga diri yang mulia. Mempunyai, itu dia Muhajirin. Datang ke Madinah orang-orang Ansor mau ngasih, enggak. Saya mau kerja, saya mau cari duit sendiri. Mau keringat, mau tenaga, tunjukin pasar. Sehingga dia kerja dengan uang halalnya. Kalau minta-minta sekali, 2 kali, ntar akhirnya dibenci sama dia. Dia nggak bakal ngasih lagi dan nanti dia nuntut kepada kita. Nah, kalau engkau tidak minta, ya, fayubarak lahu fima ataitu. Kalau aku yang kasih, aku yang takar, aku yang bagi, aku yang atur, kata Rasulullah, nanti diberkahi. Betul, Nabi suka-suka ada yang mengasih lebih banyak, ada yang lebih kecil. Dia tahu, oh dia punya yatim, dia punya janda, oh dia punya bapak, dia punya ibu, atau dia punya umat, atau dia punya masa, dikasih Rasulullah banyak. Dikasih sedikit, bukan enggak adil. Tapi yang lihat
kebutuhan. Yang nggak punya suami, yang nggak punya anak, yang nggak punya laki, yang nggak punya istri, udah di kantongnya Rasulullah, di tangannya Rasulullah. Yang aku beri itu berkah, kata Rasulullah SAW. Jangan kau minta lagi. Siapa namanya itu? Hakim ibn Hizam. Sebelum dia jadi sahabat yang luhur, awalnya dia meminta maaf, ya. Minta sama Rasulullah, dikasih. Ya Rasulullah masih kurang, anak-anak dikasih lagi. Masih butuh, dikasih lagi. Ketiga kali dia ajak Rasulullah. Hakim, jangan kau minta-minta lagi ya. Ya, nanti ada hadisnya panjang ya, waktu diceritakan Hakim ibn Hizam sampai dibilang dari watas itu aku nggak mau minta lagi sama siapapun, katanya. Setelah Rasulullah nasihatinnya dua mata, ya, di kamar gitu, nggak ada yang tahu. Lillahi ta'ala, masuk ke hatinya, nggak pernah lagi sampai aku mati. Sampai di zaman Sayyidina Abu Bakar dia dapat bagian dari pensiunan, nggak mau. Zaman Sayyidina Umar dapat pensiunan, dia nggak mau. Aku udah tolak dari zaman Rasulullah, apalagi dari engkau wahai Abu Bakar Umar. Allah, kaya dia, ya? Kaya hati, ghinan nafas. Allah masuk al-afiyah, wa dawam al-afiyah, wa tamam al-afiyah, wa syukra al-afiyah, wal ghina. Nah itu dia. Itu di dalam hadis doa Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Hubaish bin Junadah As-Saluli radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hajjatil wada' wa huwa waqifun bi Arafah. Ana atahu Arabi fa akhadha bi tarafi rida'ih. Ya Allah, fa sa'alahu iya fa a'tahu wa dhahab. Inda dhalika harumatil mas'alah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mas'alah la tahillu li ghani wa la li dhi mirrah sawi. إلا الذي فقر مدقق أو غرم مضق ومن سأل الناس ليبذري به ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يدخله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر لا حول ولا قوة إلا بالله. Dari hadis Hubaish, ya, sahabat Rasulullah, namanya radhiyallahu anhu Junadah bin Sululi radhiyallahu anhu. Dari hadis dia mendengar di waktu Rasulullah berkhutbah di Hajjatul Wada', haji terakhir Rasulullah SAW. Wa huwa waqifun bi Arafah. Rasulullah sedang berdiri berkhutbah, khutbah Hajjatul Wada' di Arafah. Lagi khutbah, tahu-tahu datang seorang Arab pegunungan, pedesaan, kasar. Dia ambil Rasulullah, tarik begitu. Ya Allah, kasar ya. Orang-orang Arab pegunungan kah? Rasulullah lagi khutbah ditarik. Ya, diminta lagi. Aku minta uang dari tanganmu, katanya. Dikasih Rasulullah. Jalan lagi, udah nggak bilang apa-apa lagi. Jalan. Nah, setelah di jalan dikasih Rasulullah SAW. Perintah. Innal mas'ala la tahillu li ghani wala ladzi mirrasiwi. Ya, sesungguhnya minta itu tidak halal bagi orang yang kaya. Dan tidak orang yang mempunyai tenaga kekuatan. Dia tenaga ada, dia masih mau minta si Badui itu. Tenaga masih yang tadi orang-orang muhajir, dia mau tenaganya, tunjukin pasar, tunjukin kerjaan, tunjukin kebun, aku mau gali, aku mau jalan, aku mau bekerja dengan tenaga aku, dengan keringatku, itu yang halal. Maka tidak halal lagi dia minta-minta. Ya, kecuali lidhi faqrin mudga', orang yang betul-betul sangat-sangat fakir. Au ghurmin mufda', atau orang banyak hutang yang tertimbun, ya. Atau wa man syaa'a wa man sa'ala an-nasa liyuthla bih malah kana khumushan fi wajhi yaumil qiyamah. Siapa yang meminta-minta untuk mengkayakan dirinya, nanti daging mukanya habis dicoreng-coreng, digaruk-garuk daging mukanya sehingga bentuknya seperti tengkorak di hari kiamat. Atau dia memakan batu-batuan api neraka. Radf ya'kuluhu min jahannam. La haula wala quwwata illa billah. Wa man syaa'a falyuqil. Siapa yang mau silahkan dikurangin dari minta-minta. Kalau dia mau makan makanan api neraka jahannam, wajahnya dihilangkan dari mukanya, daging mukanya, wajah air mukanya hilang, silahkan dia banyak-banyak sering meminta. Akhirnya enggak ada wajahnya, enggak ada daging mukanya di yaumul qiyamah. Naudzubillah min. An Abi Hurairah, riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, man sa'ala an-nasa amwalahum takaththura
fa inna ma yas'alu jamra. Tuh, jamr batu-batu jahannam tadi yang disebut rabah. Fal yastagilla wal yastakthir. Dari sahabat Abu Hurairah Rasul berkata, siapa yang meminta kepada orang, minta hartanya untuk dia banyakin hartanya, minta sono jadi banyak. Fa inna ma yas'alu jamra. Sesungguhnya dia meminta batu-batu api neraka jahanam. Banyak di tangannya dia. Ya? Jadi jamr di tangannya. Barah api neraka. Fal yastakthir fal yastagil. Silahkan dia mau banyakin atau mengurangin. Kalau dia dapat, akhirnya jadi banyak batu bara api neraka jahanam di tangannya. Na'udzubillah min. Atau mukanya tidak berdaging lagi, tidak berwajah lagi, tidak bersinar lagi, habis karena dia banyak meminta-minta. Hadis terakhir Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasa'i dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laysa fi wajhi muz'atu lahmin. Hadis tenar Imam Bukhari dan Muslim sahih, muttafaqun alaih, dan Imam Nasa'i. Senantiasa seseorang meminta-minta kepada orang lain permintaan sehingga nanti didatangkan di hari yaumul qiyamah, di mukanya enggak ada daging lagi, mukanya enggak ada cahaya, mukanya enggak ada wajah, tengkorak ya. Muz'atul lahman, segumpal daging hilang semuanya ya, karena dia banyak memaklukkan dirinya. Orang maaf kalau kita minta enggak ada makhluk ya, minta lagi. Mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Cukup ya, kasih isyarat, kasih sekali cukup, udah enggak usah kita ulang-ulang. Nanti Allah yang tentukan rezeki kita. Wallahu a'lam bissawab. Sirrul Fatihah. Masih banyak maulid, nama perkawinan. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama majjada wa 'azzama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nubah. Saluka عذبنا نسألك البركة في الحال والمال والدار والعيال والرزق الحلال يا كريم يا متعال بجاه مولا بلال. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.